Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Fitriani Lestari, NIM 19240029 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2019 semester 6. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana evaluasi hasil pembelajaran dari mata kuliah Metodologi Penelitian Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, untuk nomor 1, bagaimana pengalaman belajar di mata kuliah ini. Pengalaman belajar saya dalam mata kuliah Metodologi Al-Quran dan Tafsir ini sangat banyak sekali. Apalagi sebelumnya saya belum pernah mendapatkan pelajaran atau mata kuliah tentang metodologi penelitian, sehingga dalam pembelajaran MedPen ini saya banyak sekali mendapatkan pengetahuan baru, terutama dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Awalnya pengetahuan saya tentang penelitian dalam bidang Al-Quran dan Tafsir itu hanya sebatas kajian-kajian mengenai kitab-kitab, mengenai ayat-ayat Al-Quran, seperti penafsiran ayat bil ayat, ayat bil hadis, dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata setelah saya belajar metodologi penelitian Al-Quran dan Tafsir di sini, banyak sekali pendekatan-pendekatan dalam kajian MedPen Al-Quran dan Tafsir, yang mana ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak sekali yang dapat dikaitkan dan dapat dijadikan penelitian dalam bidang Al-Quran dan Tafsir. Kemudian yang kedua, pengetahuan apa yang baru dan berbeda dengan keseluruhan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya mungkin mata kuliah sebelumnya hanya sebatas mengkaji seperti kitab-kitab klasik, kitab-kitab modern dalam kajian Al-Quran dan Tafsir. Akan tetapi dalam MedPen ini kita diajak berpikir kritis, diajak mengolah otak kita dan mengaitkan pemikiran kita dengan keadaan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup ruang hidup sehari-hari, yang mana itu akan menghasilkan sebuah penemuan baru atau sebuah penelitian baru yang tanpa kita sadari itu sangat penting untuk dikaji. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu dikurangi dan ditingkatkan dalam keseluruhan proses perkuliahan ini. Yang perlu dikurangi dalam proses perkuliahan ini adalah mengejar deadline, karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari kita yang ketika mengerjakan deadline itu menunggu waktu, mepet-mepet waktu, menunda-nunda tugas, sehingga dari situ kurangnya mengasah otak, kurangnya kita untuk berpikir kritis dalam mengkaji yang sebenarnya banyak sekali hal yang dapat kita kaji, banyak sekali hal yang dapat kita dijadikan objek untuk penelitian dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan dalam keseluruhan proses kuliahan ini adalah kita harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak menulis, banyak-banyak mengasah otak kita untuk bagaimana kita bisa menulis sebuah karya ilmiah dengan baik, tentunya utamanya dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian yang keempat, apa kendala dan bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala dalam proses perkuliahan ini adalah karena dilakukan secara online dan kurangnya bimbingan, sehingga kami yang belum pernah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian sebelumnya ini kebingungan bagaimana cara menyusun proposal dengan baik dan benar, bagaimana cara menentukan objek, bagaimana sesuatu itu bisa dapat kita jadikan ide, bagaimana suatu objek itu bisa kita jadikan masalah, dan lain sebagainya. Itu salah satu kendala dalam proses perkuliahan ini, karena mungkin kurangnya kami dalam mencari tahu dan kurangnya juga pengantar dalam perkuliahan ini, sehingga sebenarnya ketika kuliah offline diadakan itu akan lebih mengolah pola pikir kita, mengolah daya pikir kita terhadap sesuatu, dan tanpa kita sadari banyak sekali objek penelitian ilmu Al-Quran dan Tafsir yang dapat dikaji, baik itu dalam bidang living Quran, dalam bidang tafsir, dan lain sebagainya. Untuk kedepannya mungkin perkuliahan offline sangat-sangat harus dilakukan ketika mata kuliah metodologi penelitian Al-Quran dan Tafsir ini, karena ini sangat penting sekali kedepannya untuk kami bagi para mahasiswa dalam
membuat karya ilmiah yang tentunya harus berpacu pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Karena banyak sekali dari kami itu membuat dengan sembarangan atau mungkin seadanya tanpa pengetahuan yang kami cari tahu sebelumnya, sehingga proses pembelajaran metode penelitian Al-Quran dan tafsir ini perlu diefektifkan dan lebih dikondusifkan lagi untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswanya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.